Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, para pemirsa dan para pendengar Roja TV dan Radio Roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali masih bersama buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan tentang perpecahan di kalangan ahli bid'ah. Ya, sebutan ahli bid'ah sebagai ahlul furqah. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan ada 6 kelompok besar ahli bid'ah, yaitu al-Khawarij, al-Qadariyah, al-Jahmiyah, al-Murji'ah, al-Rafidah, dan al-Jabariyah. Dan kita sudah bahas ya satu kelompok, yaitu Al-Khawarij dengan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, seperti Al-Azraqiyah, Al-Ibadiyah, Al-Tha'labiyah, Al-Hazimiyah, Al-Khalafiyah, kemudian Al-Quziyah, Al-Qanziyah, As-Samkhrakhiyah, dan Al-Akhnasiyah, Al-Hakamiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Haruriyah, dan Al-Maimunah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan ya kelompok lain dari kalangan ahli bid'ah yang juga terpecah-pecah menjadi 12 golongan, yaitu Al-Qadariyah. Ya. Sama seperti Al-Haruriyah, Al-Khawarij yang terpecah-pecah menjadi 12 kelompok besar. Demikian pula Al-Qadariyah terpecah menjadi 12 kelompok besar. Ya, itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebelumnya salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti dan berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya, ada beberapa kelompok ya di dalam tubuh Qadariyah yang muncul ya dari bid'ah yang pertama diasas oleh Ma'bad al-Juhani. Pada awalnya Qadariyah ini menafikan ilmu Allah Subhanahu wa taala atas kejadian-kejadian buruk ataupun kufur ataupun nifak ataupun fusuk yang terjadi di kalangan manusia ataupun hamba. Menurut mereka, menurut Ma'bad al-Juhani, bahwa al-amru unuf, bahwa Allah tidak tahu dan baru tahu setelah itu terjadi. Tentunya ya maksudnya adalah untuk mensucikan Allah. Menurut logika mereka, itu perlu dilakukan agar Allah suci dan terlepas dari keburukan-keburukan. Bahwa keburukan itu terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada dasarnya, pada awalnya, ya Qadariyah itu muncul menafikan ilmu Allah. Kemudian beranjak, ya begitulah sifat dari bid'ah, akan terus berkembang dan berkembang, ya, dan akan menjurus kepada perkara yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ya, muncullah di kalangan mereka orang-orang yang mengingkari kehendak Allah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya tidak mengetahuinya, namun juga Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Ya, ini adalah pendapat Amr bin Ubaid, ya, salah seorang tokoh Mu'tazilah juga. Ya, dia berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki ya itu terjadi, tapi itu terjadi. Ya, maka ya kelompok ini naik satu tingkat lebih buruk daripada sebelumnya, yaitu mereka menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak menghendaki keburukan itu terjadi bukan atas kehendak Allah. Yaitu terjadi bukan atas kehendak Allah. Walaupun Allah menciptakannya, ya.
Karena sebagian Mu'tazilah, Qadariyah, mereka meyakini bahwa Allah menciptakan keburukan, tapi Allah tidak menghendakinya. Ya, kelompok al-awwalun di antara mereka, kelompok-kelompok awal di antara mereka mengatakan Allah menghendakinya, tapi Allah tidak mengetahuinya. Itu terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu terjadi. Nah, muncullah kelompok yang menafikan, ya, berkembang terus bid'ah itu ke arah yang lebih buruk hingga menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kisah Amr bin Ubaid berdakwah kepada seorang kafir, ya, dia mengajak orang kafir itu masuk Islam, namun orang kafir itu menolak. Ya, maka ia berkata kepada orang itu, sesungguhnya Allah menghendaki kamu muslim, beriman, tapi syaitanlah yang menghendaki kamu kafir. Maka orang ini berkata, kalau begitu aku mengikuti syaitan, aku menyembah syaitan saja. Karena terbukti syaitan lebih kuat dari Allah. Allah menghendaki aku beriman, syaitan menghendaki aku kafir. Yang terjadi adalah aku kafir. Maka sungguh kuat syaitan ini dapat mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika ada seorang Arab Badui yang minta kepadanya untuk berdoa, ya karena dia kehilangan unta, dia minta doa kepada Amr bin Ubaid. Maka Amr bin Ubaid pun berdoa, ya Allah, sebagaimana engkau tidak menghendaki ontanya dicuri, namun dicuri maka kembalikanlah onta itu kepadanya. Maka Arab Badui tadi dengan fitrahnya yang masih lurus, masih lempeng, masih waras, dia berkata, kalau begitu aku tidak membutuhkan doamu. Aku khawatir Allah menghendaki ontaku kembali, tapi ternyata tidak kembali. Yang terjadi bukan kehendak Allah, tapi kehendak yang lain. Maka terdiamlah Amr bin Ubaid. Demikianlah ya, pemikiran ini berkembang terus sehingga mereka berani menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berkembang lebih buruk lagi hingga mereka menafikan bahwa keburukan itu bukan ciptaan Allah. Ya, ini adalah Gulatul Qadariyah yang menetapkan adanya dua pencipta. Bahwa yang menciptakan keburukan itu bukan Allah. Kalaulah bukan Allah yang menciptakannya, apalagi mengetahui dan menghendakinya. Ya, ada pencipta lain ya bagi keburukan itu. Mereka meyakini bahwa iblislah yang menciptakan keburukan-keburukan, Allah yang menciptakan kebaikan-kebaikan. Maka tepatlah sabda Nabi SAW bahwa Al-Qadariyatu majus hadil ummah. Bahwa Qadariyah ini adalah majusinya umat ini, yang meyakini adanya dua pencipta, pencipta kebaikan, khaliqus syarr dan khaliqul khair. Pencipta keburukan dan pencipta kebaikan. Walaupun pada awal munculnya mereka hanya menafikan ilmu Allah. Allah tidak mengetahui. Coba lihat bagaimana bid'ah itu berkembang, bergulir, hingga menuju kepada perkara yang terburuk dan lebih buruk lagi. Ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka jangan kita bermudah-mudah dalam perkara bid'ah. Ya, karena mungkin bid'ah awal munculnya terlihat ringan, sepele dalam masalah kecil, namun syaitan terus akan mengembangkannya, ya, membisikkan was-was, subhat dan bisikan-bisikannya sehingga terseret kepada perkara-perkara yang lebih dahsyat. Ya, kita tahu bahwa bid'ah pertama muncul di tengah umat itu membicarakan tentang status manusia, apakah dia kafir atau tidak ketika dia melakukan dosa. Itu bid'ah Khawarij yang pertama kali muncul di tengah-tengah umat. Mereka membicarakan, ya, mereka mempersoalkan status mukmin atau muslim yang melakukan dosa, kafir atau tidak kafir. Sehingga berkembang terus, mereka membicarakan sahabat Nabi, hingga mereka mengkafirkan sahabat Nabi. Ya, kemudian mereka berlanjut, ya, bid'ah itu terus hingga mereka menyentuh, ya, kita katakan perkara-perkara ilahiyah, mulai dari masalah takdir hingga muncul masalah-masalah yang berkaitan dengan kita katakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sifat-sifat fi'liyah yang mereka takwil dan mereka ingkari sampai pada sifat-sifat zatiyah. Hingga bid'ah itu berkembang sampai mereka membicarakan zat Allah Subhanahu wa taala. Hingga muncul, ya, kita seperti Hallaj yang menafikan Allah punya zat.
ya, bahwa zat yang ada adalah zat Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pemisah. Apa itu zat Allah dan apa itu zat makhluk. Nah, demikian ya manusia ya terus tenggelam dalam bid'ah itu hingga mereka berani menyentuh perkara yang sangat dasar dalam agama, yaitu tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam hal ini mereka melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatafakkaru fi dzatillah, tatafakkaru fi alaillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Ya, berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah, silahkan kamu pikirkan, tapi jangan sekali-kali kamu berpikir atau mempersoalkan, membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah bid'ah menggiring manusia hingga mereka menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menuhankan diri sendiri, ya, ada yang mengaku dirinya Tuhan, Tuhan itu menitis pada dirinya, bahkan ada yang berkeyakinan bahwa semua yang terlihat ini adalah hakikatnya adalah zat Allah, ya, seperti kaum Wahdatul Wujud atau Al-Hululiyah. Nah, demikian ya para pemirsa dan para pendengar kaum muslimin dan muslimat, bahaya bid'ah itu ya. Karena bid'ah ini yang telah merusak agama-agama samawi sebelumnya. Dan Nabi SAW memproteksi dengan sangat ketat, sangat keras umat ini agar tidak, ya, bid'ah itu tidak berkembang di tubuh umat ini hingga, ya, kita katakan dapat merusak agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan terakhir ya kepada umat manusia. Islam adalah agama terakhir yang Allah turunkan kepada manusia, dan Nabi kita dan Nabi terakhir yang Allah utus kepada umat manusia. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, ya. Nah, Qadariyah juga demikian, ya, perkembangan bid'ah yang terjadi di dalam tubuh mereka. Nah, awalnya mungkin perkara yang ringan, yaitu tentang ilmu Allah, hingga akhirnya mereka meyakini di antara mereka, di antara pecahan kelompok-kelompok ini meyakini bahwa keburukan itu bukan ciptaan Allah. Ya, keburukan itu bukan ciptaan Allah, keburukan itu ciptaan syaitan. Iblis yang menciptakan keburukan itu, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menetapkan adanya dua pencipta di alam semesta ini. Nah, tentunya ini sangat-sangat menyimpang, ya. Bahkan Ghulatul Qadariyah itu dikafirkan oleh para ulama seperti ya pengikut ya salah satu kelompok di antara mereka, ya, yang dikenal dengan sebutan An-Nadhamiyah, nisbat kepada Ibrahim bin Sayyar An-Nadham, ya, Abu Ishaq Al-Basri, yang ini ya, yang mana ini ya kita katakan pencetus, ya, pelopor kelompok An-Nadhamiyah ini, ya, sebenarnya dia ini mengikuti pendapat-pendapatnya Al-Jahm bin Safwan, ya, tokoh Jahmiyah, ya. Nah, ini dikafirkan. Adz-Dzahabi mengatakan bahwa waqad kafarahu jama'atun minal ulama, ya. Ini orang ini telah dikafirkan oleh banyak ulama, ya, karena pemikiran yang sangat-sangat, ya, bertentangan dengan perkara asasi di dalam agama Islam. Ya, wallahu alam bissawab. Baik, yang pertama adalah Al-Ahmadiyah. Ada yang menyebut Al-Ahmariyah. Al-Ahmadiyah atau Al-Ahmariyah. Ya, mereka meyakini, ya, kelompok ini mengatakan, ya, bahwa syarat keadilan Allah adalah apabila Allah menyerahkan segala urusan hamba-hambanya kepada mereka dan Allah mencegah mereka dari maksiat kepadanya. Kalau tidak, maka artinya Allah tidak adil. Ya, itu tidak sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan keyakinan ini, ya, mereka meyakini, ya, bahwa maksiat yang terjadi itu bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, demi keadilan Allah, maka kemaksiatan itu terjadi bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat Allah itu maha adil adalah bahwa Allah harus mencegah, ya, hamba-hambanya itu dari maksiat, ya, kepada Allah, dari perbuatan dosa atau dari keburukan-keburukan. Maka mereka disebut kelompok Al-Ahmadiyah ataupun Al-Ahmariyah, ya. Wallahu alam bissawab. Dan sebagian ulama, ya, menggolongkan, ya, kelompok ini kepada kaum Mu'tazilah, ya. Kita tahu bahwasanya Al-Mu'tazilah mereka adalah
kita katakan kelompok yang banyak ya mengadopsi pemikiran-pemikiran Qadariyah, Al-Qadariyah, ya. Nah, seperti Amr bin Ubaid ya, salah satu penyimpangan pada pemikiran Amr bin Ubaid adalah pada masalah takdir, seperti yang kita sebutkan bahwa dia menafikan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya pada perkara-perkara keburukan ataupun kemaksiatan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ats-Tsanawiyah. Ats-Tsanawiyah pada hakikatnya ini adalah satu kelompok dari agama Majusiyah ya, Majusi. Tapi disebutkan oleh Ibnul Jauzi di dalam deretan kelompok-kelompok Qadariyah. Walaupun sebenarnya Ats-Tsanawiyah ini adalah nisbat kepada satu kelompok di kalangan Majus ya, umat Majusi. Ya. Nah, mungkin ini pecahan dari kita katakan kelompok Majusi itu. Nah, disebutkan di sini oleh Ibnul Jauzi ya. Ini termasuk gulat Al-Qadariyah. Mereka meyakini bahwa kebaikan berasal dari Allah, sementara keburukan berasal dari iblis. Adanya dua pencipta. Ini tentunya masuk dalam kategori gulat Al-Qadariyah ya. Kelompok ekstrim dari kalangan Qadariyah yang pemikiran seperti ini itu dikafirkan oleh para ulama. Karena konsekuensinya adalah meyakini adanya dua pencipta, ya, bahwa Allah pencipta dan iblis juga kuasa untuk mencipta, ya, menciptakan keburukan-keburukan. Oleh karena itu kelompok ini dikenal ya masuk dalam kategori ataupun kalangan golongan Majusi, ya, golongan Majusi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian berikutnya adalah Al-Mu'tazilah Al-Qadariyah. Seperti yang kita sebutkan tadi, Mu'tazilah ini ada di mana-mana ya. Ada Haruriyah Mu'tazilah seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini Al-Mu'tazilah Qadariyah ya. Nah, I'tizal ini adalah kelompok yang ya dasarnya mereka mengagungkan dan mendewakan akal. Ya, di dalam beragama. Agama harus sesuatu yang masuk dan diterima oleh akal sehat, akal logika mereka tentunya. Ya. Hingga mereka ini ada di mana-mana, ada yang masuk pemikirannya yang masuk kepada Khawarij ataupun Haruriyah, ada yang masuk dalam kalangan Qadariyah. Ya, nah di sini mereka juga ya banyak ya meyakini keyakinan Qadariyah. Hingga di kalangan mereka ada yang disebut Mu'tazilah Qadariyah. Ya. Ya, mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ini adalah pendapat yang sangat populer dari kalangan Mu'tazilah. Ya, mereka yang mempelopori pendapat ini ya, bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, bukan kalamullah. Ya, tapi mereka meyakini makhluk dan mengingkari keyakinan bahwa orang-orang yang beriman akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, yaitu mengingkari ru'yah. Ya, perkara yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kaum mukminin, orang-orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti di surga, ya. Mereka akan melihat Allah tanpa ada ya sesuatu yang menghalangi, ya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi ya antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sangat banyak, bahkan dikategorikan oleh para ulama sebagai mutawatir maknawi, ya, saking banyaknya hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang beriman yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga. Nah, ini diingkari oleh Al-Mu'tazilah, ya, tentunya dasar mereka adalah ini sesuatu yang tidak dapat diterima oleh logika. Karena sesuatu yang ditangkap oleh panca indera berarti itu sesuatu yang masuk dalam ruang dan masa, kata mereka. Sehingga ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ya untuk dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Ya, tentunya mereka tidak membedakan di sini ya antara melihat Allah di dunia dan melihat Allah di surga. Ya, tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya menafikan bahwa Allah dapat terlihat di dunia dan tidak akan mungkin dapat terlihat di dunia. Ya, seperti kisah Nabi Musa yang meminta agar dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya itu tidak mampu ya untuk dilakukan oleh manusia. Hingga Nabi mengatakan innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu.
kamu tidak akan dapat melihat Rabb kamu hingga kamu mati. Dan dari hadis tersebut ya, dapat kita pahami bahwa Allah dapat dilihat. Ya, Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat nanti di akhirat setelah kita mati, ya. Karena kita sudah berpindah alam yang lain, alam yang tidak sama seperti alam dunia ini, ya. Nah, demikian. Maka itu bukanlah suatu perkara yang mustahil. Karena banyak perkara-perkara di akhirat kelak yang kalau kita pakai hukum dunia itu tidak mungkin. Ya, tapi lain ceritanya, lain hakikatnya di akhirat. Seperti manusia dikumpulkan dan mereka akan berkeringat dan tenggelam dengan keringat mereka, padahal mereka berdampingan satu sama lainnya, tapi berbeda-beda. Ada yang tenggelam sampai sedada, ada yang sampai seleher, ya. Padahal mereka berdekatan satu sama lainnya. Nah, tentunya hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia. Nah, itu salah satu kelompok dari kalangan Al-Qadariyah, yaitu Mu'tazilah Qadariyah. Kemudian Al-Kaisaniyah. Mereka adalah orang-orang yang mengatakan, ini adalah nisbat kepada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid, ya. Al-Mukhtar bin Abi Ubaid. Mereka disebut Al-Kaisaniyah. Mereka mengatakan, mereka berpendapat, ya, bahwa kami tidak mengetahui apakah perbuatan seorang hamba itu dari Allah atau dari hamba itu sendiri. Dan mereka mengatakan kami tidak mengetahui pula apakah sesudah mati nanti manusia akan diberi pahala atau diberi siksa. Jika menimbulkan keraguan, ya. Mereka tidak dapat menentukan bahwasanya, ya, mereka tidak menentukan, ya, bahwasanya perbuatan hamba itu dari Allah atau dari hamba itu sendiri. Ya, padahal di Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala secara tegas mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka, ya, berusaha untuk mengaburkan itu dengan mengatakan kami tidak dapat menetapkan apakah perbuatan hamba itu dari Allah atau dari hamba itu sendiri. Apakah itu ciptaan Allah atau ciptaan hamba? Ya, nah demikian. Ya, tentunya, ya, para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, maksud dari pemikiran ini ataupun pendapat ini adalah untuk menafikan keburukan-keburukan yang muncul dari perbuatan hamba itu. Tapi mereka berusaha menyamarkannya dengan membuat satu keraguan, ya, ataupun ketidakjelasan. Ya, mereka tidak menetapkan. Ya, seperti, ya, Mu'tazilah yang berpendapat, ya, pelaku dosa besar, ya, bukan mukmin dan bukan juga kafir. Ya. Mereka mengatakan manzilah baina manzilatain. Ya, dia di antara kafir dan muslim. Ya, nah ini sesuatu yang menimbulkan, ya, satu keraguan-raguan. Ya, hukum seorang mukmin yang ataupun muslim yang mengerjakan dosa besar tidak dihukumi muslim, tidak dihukumi kafir. Ya, sementara kita tahu bahwa status itu muslim atau non muslim. Ya, nah demikian. Nah, kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak dapat menetapkan juga apakah sudah mati manusia akan diberi pahala atau diberi siksa. Apakah nikmat dan siksa itu ada? Ini satu pemikiran yang muncul di kalangan mereka. Nah, kemudian yang kelima ada kelompok yang bernama Syaitaniyah. Asy-Syaitaniyah, ya. Mereka yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan syaitan. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan syaitan. Innallaha lam yakhluq syaitan. Ya, bahwa syaitan itu tidak diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu kelompok mereka. Kemudian yang keenam, Asy-Syarikiyah. Ya, Asy-Syarikiyah ini kelompok yang berpendapat, ya, bahwa sesungguhnya semua kejahatan adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah kecuali kekufuran. Ya. Kejahatan, ya, kita tahu bahwa ada di antara kelompok Qadariyah ini menafikan keburukan semuanya itu bukan dari Allah. Ya. Semua keburukan itu bukan dari Allah. Allah tidak tahu atau Allah tidak menghendaki
atau Allah tidak menciptakannya? Nah, kelompok ini mengatakan bahwa semua kejahatan itu telah ditakdirkan oleh Allah, bertentangan dengan pendapat-pendapat Qadariyah lainnya. Cuma mereka mengecualikan di sini ya, kecuali kekufuran. Ya, dari semua keburukan itu yang tidak ditakdirkan Allah adalah kekufuran. Ya, kekufuran itu tidak ditakdirkan Allah. Ya, tidak dikehendaki Allah, tidak diketahui Allah, tidak diciptakan Allah. Ya, adapun yang lainnya itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka disebut syarikiyah. Ya. Nah, kemudian di antara mereka ada yang disebut ataupun kelompok yang bernama Al-Wahmiyah. Al-Wahmiyah. Mereka mengatakan bahwa segala perbuatan dan perkataan makhluk tidak memiliki zat. Ya, dan ini sebagaimana kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan tidak memiliki zat. Ya, jadi tidak ada penimbangan kebaikan dan keburukan. Mizan itu tidak ada. Karena dia tidak punya zat untuk ditimbang dan dihitung. Ya, nah demikian. Kemudian di antara mereka ada kelompok yang bernama Ar-Rawandiyah. Ini nisbat kepada Abul Husain Ahmad bin Yahya bin Ishaq Ar-Rawandi. Dia sebenarnya salah seorang imam ataupun pemimpin ataupun tokoh Mu'tazilah. Ya. Kemudian memisahkan diri dari mereka dan menyerang madhab Mu'tazilah. Kemudian menjadi zindik. Ya. Dan muncul dengan pendapat baru di kalangan kelompok ini, yaitu mengangkat Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya sebagai imam mereka. Maka An-Nubakhti menyebut mereka ini sebagai Syiah Al-Abbasiyah. Syiah Al-Abbasiyah, ya. Mereka mengangkat Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai imam, ya, sebagai khalifah, ya. Nah, demikian. Dan mereka dikenal juga dengan sebutan Syiah Al-Abbasiyah. Nah, kelompok Rawandiyah ini salah satu pemikiran mereka adalah bahwa semua kitab yang diturunkan Allah wajib diamalkan, baik yang nasikh maupun yang mansukh. Jadi mereka tidak membedakan yang nasikh dan mansukh, semuanya baik nasikh maupun mansukh harus diamalkan, ya, harus diamalkan. Dan tentunya ya ini bertentangan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa perkara ada nasikh dan mansukh. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini ataupun mengimani adanya nasikh dan mansukh, dan bahwa ya perkara yang dimansukhkan Allah Subhanahu wa taala artinya sudah dihapus, dan yang berlaku yang diamalkan adalah hukum yang nasikh. Ya, adapun yang mansukh itu ditinggalkan. Nah, kemudian di antara mereka ada yang disebut kelompok Al-Batriyah atau disebut juga Al-Mimbariyah. Ya, ini satu kelompok dari kalangan Al-Qadariyah yang disebut Al-Batriyah, atau ya di dalam naskah lain disebut Al-Mimbariyah. Kelompok ini berkeyakinan bahwa siapa yang berbuat maksiat dan bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima. Jadi tidak ada penerimaan taubat. Bahwa taubat hamba tidak diterima. Nah, itu tentunya bertentangan dengan nama Allah At-Tawwab. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat, dan hadis-hadis, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah mengecualikan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Bahwa Allah menerima taubat hamba-hambanya. Demikian juga hadis-hadis Nabi sangat banyak sekali. Ya, Nabi mengatakan ya yutabu ahadukum malam yughargir, akan diterima taubat salah seorang dari kamu selama nyawanya belum sampai di kerongkongan. Jadi demikian juga ya hadis yang menyebutkan bahwa pintu taubat senantiasa terbuka selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Jadi banyak sekali dalil-dalil baik itu dari Al-Qur'an maupun hadis yang menunjukkan bahwa taubat itu diterima, ya. Nah, demikian. Dan salah satu pemikiran menyimpang dari kalangan Al-Batriyah ataupun Al-Mimbariyah ini adalah mereka berkeyakinan tidak ada taubat yang diterima. Nah, kemudian di antara mereka ada yang disebut An-Nakithiyah. An-Nakithiyah ini adalah orang-orang yang berkeyakinan
ya, bahwasanya man nakatha bai'ata Rasulillah la itsma alaih. Ya, bahwa orang-orang yang membatalkan ataupun melanggar baiat mereka kepada Rasulullah itu tidak berdosa. Ya, orang-orang yang melanggar baiat mereka kepada Rasulullah itu tidak berdosa. Kelompok ini disebut An-Nakithiyah. Kemudian ke-11 di antara mereka ada yang disebut Al-Qasitiyah. Ya, Al-Qasitiyah ini adalah kelompok yang berpendapat ya bahwa mengutamakan kesenangan dunia itu adalah lebih mulia daripada zuhud. Ya, bahwa ya mengutamakan dunia itu lebih baik ataupun lebih utama daripada bersikap zuhud ataupun dari sifat zuhud. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian terakhir, ini kelompok yang ya paling ekstrim dari kalangan Qadariyah, yaitu An-Nadzamiyah. Mereka adalah pengikut Ibrahim bin Sayyar An-Nazzam. Ya, mereka salah satu banyak pendapat dari kelompok An-Nazamiyah ini ya. Tapi yang paling ya kita katakan jelas kekufurannya ya, bahwa mereka mengatakan barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah adalah sesuatu maka dia telah kafir. Ini salah satu pendapat mereka. Maka Allah tidak boleh disebut sesuatu. Nah, ini bertentangan dengan tentunya pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ya berkeyakinan ataupun berpendapat ya bahwa Allah itu adalah sesuatu, syai'un, ya. Berbeda dengan kelompok Nazamiyah ini, mereka menafikan ya bahwa Allah itu syai'un, dan mereka bahkan ya berpendapat barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu syai'un maka dia kafir. Maka dari itu ya kelompok Nazamiyah ini mengkafirkan ya kebanyakan tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, banyak tokoh-tokoh Mu'tazilah dikafirkan oleh Ibrahim bin Sayyar An-Nazzam ini. Nah, kalaulah tokoh-tokoh Mu'tazilah saja itu dikafirkan oleh Ibrahim bin Sayyar ini, lalu bagaimana dengan tokoh-tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya, yang jelas-jelas menetapkan bahwa Allah itu adalah sesuatu. Ya, seperti Abul Hasan Al-Asy'ari di dalam Maqalat Islamiyin, beliau mengatakan wa qalal muslimuna kulluhum, semua kaum muslimin berpendapat, berkata, ya, innal bari syai'un la kal asya, bahwa Allah al-bari, yaitu Allah, adalah sesuatu, tapi tidak seperti sesuatu yang lain. Ya, tidak seperti sesuatu yang lain. Nah, ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun An-Nazamiyah ini berpendapat Allah tidak boleh disifati sesuatu. Ya, tidak boleh dikatakan sesuatu, Allah itu sesuatu. Ya. Maka mereka berpendapat bahwa Allah itu tidak disebut ada. Dan juga tidak ada. Ya. Karena ada itu adalah sifat makhluk, sesuatu itu adalah sifat makhluk. Maka tidak boleh menetapkan bagi Allah sifat wujud, ada, ataupun syai'un, sesuatu. Dan lebih ekstrim lagi, mereka mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Allah itu sesuatu. Nah, maka ya sebagai konsekuensinya mereka mengkafirkan banyak dari tokoh-tokoh Mu'tazilah. Ya, lebih-lebih lagi ya kita katakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, di antara pendapat mereka juga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa. Ya, Allah la yaqdir ayyaf'ala bi ibadi khilaf ma fihi salahahum. Allah tidak kuasa untuk menetapkan sesuatu yang tidak maslahat bagi hambanya. Artinya yang tidak maslahat itu bukan di luar ya dari apa yang Allah kehendaki atau sesuatu yang Allah ciptakan. Ya, nah demikian. Di antaranya juga bahwa mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk mengurangi ya nikmat dari penghuni surga dan menambah adab dari penghuni neraka. Dan banyak lagi pendapat-pendapat mereka yang kufrus sarih ya, al-kufrus sarah, yang jelas-jelas kekufurannya seperti mereka mengingkari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan mereka mencaci maki dan melecehkan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Oleh karena itu banyak dari kita katakan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang
ya mengkafirkan kelompok ini ataupun yang menyatakan bahwa kelompok ini ya bukan dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu alam bisawab, ya. Dan sebenarnya ya pendapat-pendapat Ibrahim bin Sayyar An-Nadham ini adalah pendapat yang dia ambil, yang diadopsi dari Jahm bin Safwan Al-Jahmi, ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Baik. Nah, itu beberapa kelompok yang ada, 12 kelompok yang ada di kalangan Qadariyah, ya. Pecahan-pecahan yang ada di dalam kelompok Qadariyah ini. Dan tentunya banyak lagi ya pecahan-pecahan lainnya di kalangan mereka. Tapi di sini disebutkan 12 ya kelompok besar ya dari kalangan Al-Qadariyah ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya nanti akan kita bahas juga perpecahan yang terjadi di tubuh Al-Jahmiyah menjadi 12 kelompok besar juga. Ya, Al-Jahmiyah yang terpecah menjadi 12 kelompok besar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyimpangan terbesar dari Khawarij itu berkaitan dengan masalah status muslim, mukmin pelaku dosa besar. Itu awal. Qadariyah, penyimpangan asal mereka, awal mereka adalah ketika mereka menafikan ilmu Allah atas sesuatu yang buruk yang terjadi di tengah-tengah hamba. Nah, Jahmiyah nanti ya kita dapat lihat dari kelompok ini bahwa penyimpangan awal mereka adalah ketika mereka mulai merambah hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan asal, penyimpangan awal dari kelompok Al-Jahmiyah. Ya, nah demikian. Dari situ akan muncul pendapat-pendapat yang banyak sekali tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi setiap kelompok bid'ah ini ada ya kita katakan usul bid'ah mereka. Ya, usul bid'ah Khawarij adalah pengkafiran pelaku dosa besar. Usul dari pemikiran Qadariyah adalah pengingkaran takdir Allah Subhanahu wa taala, mulai dari ilmu Allah, kehendak Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu atas keburukan-keburukan yang terjadi. Al-Jahmiyah usul dari bid'ah mereka adalah menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Nanti akan kita bahas ya. Nah, seperti misalnya Al-Murji'ah, ya usul bid'ah mereka adalah ya, di dalam masalah iman, ya. Masalah iman, ya mereka menafikan adanya penurunan iman atau maksiat sama sekali tidak, bahkan kekufuran ya, bukan hanya maksiat, itu kelompok Ghulatul Murji'ah, bahkan kekufuran itu tidak melukai keimanan, tidak mengurangi keimanan, bukan hanya maksiat ya ataupun dosa. Wallahu a'lam. Jadi penyimpangan mereka di dalam masalah iman ya, wallahu alam. Taib, nanti akan kita bahas kelompok dan juga al-Rawafid atau Rafidah, Syiah Rafidah, kita tahu penyimpangan mereka yaitu di dalam meyakini ya ahli bait ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hulu sikap berlebihan terhadap ahli bait. Awal Syiah muncul, mereka mengutamakan Ali daripada Utsman. Itu awal munculnya Syiah. Maka dikatakan mereka yatasayya, yaitu mereka cenderung condong kepada Ali, ya lebih mendahulukan Ali daripada Utsman. Dan itu bid'ah terus bergulir hingga mereka ya memiliki sikap berlebihan terhadap ahli bait, terutama Ali bin Abi Thalib, hingga ada di antara mereka yang menuhankan Ali bin Abi Thalib, ya, memberikan sifat-sifat ilahiyah kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian berkembang terus hingga mereka meyakini adanya imam 12 dan lain sebagainya. Ya, hingga mereka ya dikenal dengan banyak sebutan ya, seperti yang akan kita sebutkan nanti. Ada yang disebut sebagai Rafidah ya, karena penolakan mereka terhadap ya kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ya. Maka mereka disebut orang yang rafat, menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Nanti akan kita bahas juga perpecahan-perpecahan di kalangan mereka atau sekte-sekte yang ada di kalangan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua, dan ini menambah kewaspadaan kita agar kita tidak ya menggampangkan ataupun menganggap kecil ya masalah bid'ah. Karena bid'ah awal mula munculnya kecil, terus berkembang hingga menjadi besar ya, menyentuh perkara-perkara asas di dalam agama. Wallahu a'lam.
Ya, subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan ahlu bid'ah yang terpecah belah. Nah, ikhwata Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, untuk pertanyaan pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana dengan seseorang yang melakukan kemaksiatan alasan bahwasannya ini adalah sudah takdir Allah, dan masuk ke kelompok mana ke orang seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, dari satu sisi ya, itu benar ya, bahwa dosa yang dia lakukan itu adalah takdir Allah. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekufuran orang kafir, kemaksiatan pelaku maksiat. Ya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penolakan sujud iblis kepada Adam itu suatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, hanya saja ya, sebagian orang jatuh kepada sisi lain ya dari bid'ah itu yang akan kita sebut nanti, yaitu Jabariyah. Ini adalah kebalikan dari kelompok Qadariyah ini yang mengatakan bahwa ini semua atas kehendak Allah, aku tidak punya pilihan ya atas apa yang terjadi. Nah, ini tentu menafikan ya kehendak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu berkehendak melainkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kehendak yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Ada kehendak yang Allah berikan, tetapkan atas manusia. Ya. Oleh karena itu manusia diberi taklif. Karena dia dapat memilih yang baik atau yang buruk. Ya, surga atau neraka. Ya, kecuali orang gila yang nggak ada kehendak. Kalau cabut kehendak atas orang gila, hingga dicabut juga taklif atasnya. Karena dia tidak punya kehendak. Ya, nah demikian. Jadi ucapan itu dari satu sisi benar. Ya, tapi jangan ya terarah ataupun tergiring kepada keyakinan yang berseberangan dengan ya pemikiran Qadariyah ini, yaitu Al-Jabariyah. Yang mengatakan, berpendapat ini sudah takdir Allah. Aku tidak punya kuasa, tidak punya pilihan. Nah, ini tentunya dusta, bohong. Ya, Allah telah memberinya pilihan karena Allah telah meletakkan kehendak atas dirinya. Nah, demikian. Wallahu alam bishawab. Ya. Baik. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mengapa ahlu bid'ah selalu mengatakan bahwa yang mereka lakukan itu suatu kebaikan, dan pada saat kita jelaskan tentang dalil, mereka selalu membantah dan menolaknya. Bagaimana cara terbaik menasihatinya Ustaz? Syukran. Iya, karena bid'ah ini diatasnamakan agama. Oleh karena itu, ya, Nabi tidak memberikan pengecualian. Ketika menjelaskan hukum bid'ah di dalam agama, Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, sesat. Ya. Tidak ada seorang pelaku bid'ah pun melainkan dia akan meyakini apa yang dilakukan itu baik. Ya, baik. Kenapa? Karena dia lakukan itu atas nama agama. Ya. Bukan dia berniat untuk maksiat, tidak. Tapi dia lakukan itu atas nama agama. Ya, maka salah satu di antara definisi bid'ah adalah wa yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Ya, maksud dari pelaksanaannya adalah untuk berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bid'ah ini mudhahatun bisyariah, menyerupai syariat. Seolah-olah dia bagian dari agama, padahal bukan. Di situ kesamarannya, ya, sehingga agama-agama sebelumnya dirusak dari dalam dengan bid'ah ini tanpa mereka mengetahui bahwa itu adalah bid'ah, dan mereka meyakini itu bagian dari agama. Padahal itu bukan dari agama, suatu yang sudah dirusak, dijamah, dirubah-rubah oleh tangan manusia.
Nah demikian. Itu yang terjadi pada agama-agama samawi sebelumnya. Iya. Ya, dan Allah menjaga agama ini. Maka Nabi secara tegas ya mengatakan ya memperingatkan umat ini wa kullu bid'atin dhalalah. Itu rumus agama, nggak boleh dirubah-rubah. Kalau itu dirubah maka akan hancur. Sendi, pondasi dan dasar asas agama itu akan terbongkar, akan roboh, akan rusak seluruhnya. Ya, bangunan Islam akan roboh jika hukum rumus ini dikutak-atik ataupun dirubah ya. Nah demikian. Misalnya kita katakan ada bid'ah dalam agama yang baik, sudah selesai. Yeah. Maka semua orang yang membuat bid'ah dalam agama akan mengatakan itu baik, nggak ada yang mengatakan buruk. Ya, coba datangkan satu orang buat bid'ah lalu dia katakan ini buruk, nggak ada. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu sangat berbahaya. Yeah. Karena setiap orang yang melakukan bid'ah akan mengklaim bahwa dia lakukan ini demi kebaikan, untuk kebaikan. Nah, demikian ya. Karena ada dua. Ada baik, ada buruk kan begitu. Maka Nabi memberikan hukum yang tegas, garis yang jelas dalam bab ini, ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Suka maupun tidak suka kita. Ya, karena sebagian orang agak keberatan dengan hukum itu, dengan rumus itu. Ya, yang buat rumus itu bukan kita ya, Nabi SAW. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang harus dilakukan terhadap orang yang tidak suka dengan beberapa sahabat Nabi? Apakah dia bisa termasuk golongan ahlu bid'ah, Ustaz? Nah, ya, itu bagian dari nifak ya. Membenci sahabat Nabi itu adalah tanda-tanda nifak. Di sana ada beberapa kelompok bid'ah, bukan hanya Rafidhah. Ya, bukan hanya Rafidhah. Ya, kita tahu ada kelompok An-Nawasib, Nasibah yang juga membenci sahabat. Ya, terutama yang bertentangan dengan Muawiyah atau yang berseberangan dengan Muawiyah. Nah, kemudian Mu'tazilah, kita katakan Khawarij ya juga membenci sahabat, bahkan mengkafirkan, bahkan membunuh, menumpahkan darah sahabat-sahabat Nabi SAW ya. Nah demikian itu Al-Khawarij atau Al-Haruriyah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, yang didatangi untuk dihujjah oleh Abdullah bin Abbas. Nah demikian juga kelompok Qadariyah, An-Nadhamiyah, itu jelas-jelas ya menghina, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi, mengingkari mukjizat Nabi, melecehkan dan merendahkan sahabat-sahabat Nabi. Jadi tidak ada kelompok-kelompok bid'ah yang ada ini ya, melainkan mereka juga menyasar sahabat-sahabat Nabi. Ya, karena mereka tahu bahwa yang menyampaikan ya, perantara antara kita, penghubung jembatan antara kita dan Nabi adalah sahabat Nabi. Ya, jembatan yang menghubungkan kita dengan Nabi itu adalah sahabat Nabi. Maka salah satu yang disasar oleh semua kelompok bid'ah adalah sahabat Nabi. Maka ya, para ulama seperti Nu'aim bin Hammad mengatakan barang siapa yang mento'an, ya, mencela, merendahkan sahabat-sahabat Nabi, maka ketahuilah bahwa dia adalah zindik. Ya, nah demikian. Dia adalah zindik. Wallahu a'lam bishawab. Karena semua kelompok bid'ah itu menyasar sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah demikian. Terlebih lagi ya Rafidhah ya. Nah, yang sampai mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi. Walaupun bukan hanya Rafidhah yang mengkafirkan sahabat Nabi, Mu'tazilah, kita katakan Al-Khawarij, Al-Haruriyah juga di antara mereka ada yang berkeyakinan takfirnya ataupun kafirnya sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Benarkah mengirimkan doa untuk orang yang telah meninggal itu termasuk bid'ah? Syukran. Mendoakan orang yang wafat itu termasuk salah satu yang dianjurkan dalam agama ya. Sampaikan doa kita, mudah-mudahan sampai begitu. Ya. Kita kaum mukminin ya, yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran adalah mendoakan orang-orang yang telah lebih dulu ya
berpulang ataupun ya wafat di antara kita, begitu mendoakan. Ya, doa orang yang hidup kepada orang yang mati itu bermanfaat. Ya, itu bermanfaat. Nah, demikian. Ya, wallahu alam bisawab. Hanya saja mungkin cara mendoakannya kan begitu ya. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu tahu bagaimana Nabi mendoakan ya orang-orang yang sudah mati kan begitu ya. Nah, apakah kita katakan perlu ya misalnya bersafar untuk mendatangi kuburnya kan begitu apa? Hanya cukup mendoakannya dari jauh kan begitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Mungkin ya, nah demikian. Karena ada sebagian yang sampai kepada hulu kepada kubur ya, karena alasannya mendoakan orang yang sudah mati. Nah ini tentu salah caranya. Tapi mendoakan orang yang sudah mati itu adalah sesuatu yang dianjurkan di dalam agama, kan? Mendoakan apalagi orang tua kita, guru-guru kita ya. Nah demikian. Cuma tidak boleh itu mengarah kepada hal yang salah ya, misalnya ya pengagungan kubur dengan maksud mendoakan orang yang ada di dalam kubur itu karena beribadah, ya sholat ataupun melakukan ritual-ritual tertentu di kubur orang yang sudah mati itu. Nah demikian. Itu mungkin yang perlu diluruskan ya dari masalah ini. Wallahu alam bissawab. Baik. Nah, demikian. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah ya pada kesempatan kali ini kita sudah membahas dua kelompok bid'ah, yaitu Al-Khawarij dan Al-Qadariyah, dan kita dapat mengenali ya dari kelompok-kelompok ini ya bagaimana ya kita katakan setiap kelompok itu ada ya kita katakan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ya pemikiran ataupun dari pendirian atau manhaj ataupun sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita garis atasi di sini ya bahwa satu kelompok itu mungkin tidak semua menyelisih sunnah-sunnah Nabi ya, tapi mereka menyempal dari satu sisi dan itu cukup mereka dikatakan sebagai kelompok bid'ah. Nah demikian ya, seperti kelompok-kelompok yang ada di dalam tubuh Khawarij misalnya ya. Ya, mereka menyimpang dari satu sisi ya dari agama ya. Meskipun nanti kita dapati dari sisi yang lain mereka bersesuaian pendapatnya dengan ahlu sunnah. Tapi itu tidak menjadikan mereka ahlu sunnah ya. Nah, mereka tetap digolongkan sebagai ahli bid'ah karena penyimpangan itu berkaitan dengan usul dari agama. Ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, usul-usul penyimpangan dari kelompok-kelompok bid'ah ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.